Oke, sawadikap, kaum ambiar dan kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Solen episode 217. Di episode sebelumnya, setelah Tangshan berhasil mencari pengganti cincin rohnya yang hilang, dia bergegas membawa Xiaowu kembali ke sumur es dan api untuk segera memulai proses pembangkitan ibunya. Dengan bantuan cahaya Dewa Laut dan domain biru perak alam tanpa batas, proses pembangkitan Ahin terlihat berjalan cukup lancar. Bahkan dalam proses tersebut, Tangshan berhasil menciptakan teknik baru yang disebut domain cahaya Dewa Laut biru perak, di mana teknik tersebut merupakan gabungan dari cahaya Dewa Laut dan domain biru perak. Sementara itu, di sisi lain, Shenrensu telah siap melaksanakan ujian ke-8 Dewa Malaikat, yang dimana dia harus berhasil membuat keputusan yang adil dengan menggunakan pedang Dewa Malaikat. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya. And enjoy your time. Di awal ujian ke-8, Shenrensu diperlihatkan ilusi berada di wilayah kerajaan Xinglu, yang saat ini terdengar kabar bahwa wilayah tersebut sedang dalam invasi Kekaisaran Wuhun. Namun tidak lama dia bertemu dengan Blue Li. Dikatakan dia berhasil meloloskan diri dari penjara Xinglu berkat invasi Kekaisaran Wuhun. Jelas saja baru keluar penjara, dan melihat wanita cantik membuat Blue Li tidak bisa menahan hasratnya dan mencoba untuk menggoda Shenrensu. 美人儿，能交个朋友吗？怎么样？需不需要哥哥保护你呀？哥哥可是个大人物。 Namun naas, Blue Li salah merayu orang, sehingga membuatnya dalam situasi kritis. Dalam situasi tersebut, Shenrensu mendapatkan bisikan dari sisi kejahatannya untuk membunuh Blue Li. 对呀，他不是关在大牢里吗？这不是那个流氓跑的会长？处决他！处决他！处决他！处决他！处决他！下次再也不敢了。处决他！处决他！处决他！处决他！处决他！处决他！够了！ Namun demi menyelesaikan ujian ke-8-nya, Shenrensu akhirnya bisa berpikir jernih dan menahan niatnya untuk membunuhnya. Pasalnya dia harus bisa memberikan keputusan yang adil. Oleh sebab itu, setelah memberikan rasa takut kepada Blue Li, Shenrensu memberikan syarat kepadanya untuk memusnahkan seluruh cincin rohnya, sehingga dia tidak bisa lagi menindas orang yang lemah dengan kemampuannya tersebut. Setelah kejadian itu, alhasil Shenrensu dinyatakan lolos ujian ke-8 tahap pertama, yang dimana dia berhasil memberikan keputusan yang adil, dimana dia memilih untuk tidak membunuhnya dan memintanya untuk menghancurkan seluruh kemampuannya, sehingga Blue Li tidak lagi mengulangi kejahatannya. Namun siapa sangka, kejahatan yang dilakukan Blue Li merupakan kejahatan tingkat rendah, yang dikatakan tidak terlalu penting dalam ujian kali ini. Dan di ujian selanjutnya, Shenrensu harus bisa menyelesaikan masalah dengan keadilan yang lebih serius. Sementara itu di sumur es dan api, setelah beberapa hari melakukan proses pembangkitan, Ahin akhirnya telah berhasil menuntaskan evolusi terakhirnya. Bahkan kebangkitannya disambut oleh seluruh arwah rumput biru perak di area tersebut. Sebagai rasa terima kasihnya kepada seluruh rakyat yang telah membantu untuk membangkitkannya,
Ah Hin memberikan sebuah cahaya kehidupan yang berguna untuk meningkatkan kultivasi mereka. Jelas saja melihat istrinya kembali hidup di hadapannya saat ini membuat Tang Hao tidak bisa menahan perasaannya yang telah terpendam selama lebih dari 25 tahun. Bahkan Ah Hin juga berjanji kepada Tang Hao bahwa dirinya tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Tidak peduli apapun yang terjadi kepadanya, Tang Hao tetaplah suaminya yang tercinta. Anjay. Dijelaskan, pasca proses pembangkitan, Ah Hin berhasil mendapatkan 100% tubuh manusianya dan kekuatannya juga pulih di level 70. Bahkan dengan pengaruh domain biru perak Tangsan, kekuatan mental Ah Hin juga pulih sepenuhnya. Menyadari hal tersebut membuat Tangsan merasa lega. Oleh sebab itu, dia berniat untuk segera membawa kedua orang tuanya meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke sekte Haotian. Pasalnya, lokasi tersebut sudah tidak lagi aman setelah disusupi oleh pasukan Kekaisaran Wuhun. Dan hanya di sekte Haotianlah kedua orang tuanya bisa hidup dengan aman. Namun jelas saja mendengarkan ucapan tersebut membuat Tang Hao ragu. Pasalnya dia bukan lagi anggota sekte Haotian. Tang San menjelaskan bahwa seluruh tetua memiliki janji kepadanya. Asalkan dia berhasil menyelesaikan 3 hal, maka dia diizinkan untuk membawa ayahnya untuk kembali ke sekte. Dan 3 hal tersebut telah berhasil diselesaikan. Tang San mempertegas bahwa kakek buyutnya juga menginginkan hal tersebut. Bahkan dia memberikan token Haotian sebagai jaminan untuk membawa ayahnya kembali ke sekte, sehingga bisa kembali membawa kejayaan sekte Haotian ke puncaknya. Mendengarkan seluruh penjelasan Tang San, akhirnya membuat Tang Hao setuju untuk kembali ke sekte demi memenuhi permintaan Tang Chen. Namun dia berpesan kepada Tang San harus selalu mengingat bahwa dimanapun mereka berada, mereka tetaplah murid dari sekte Haotian. Tidak sampai di situ, Tang San juga berniat untuk segera mencari tulang roh yang cocok untuk ayahnya. Dan dengan bantuan tulang roh Kaisar Biru Perak, dia memastikan bisa memulihkan anggota tubuh Tang Hao. Sehingga dalam waktu dekat Tang Hao akan kembali ke puncak kekuatannya, serta membawa sekte Haotian ke puncak kejayaannya. Singkat cerita, dalam perjalanan menuju sekte, Tang Hao kembali mengingat masa lalunya ketika masih berada di sekte Haotian. Setelah sampai di gerbang luar sekte, Ah Hin meyakinkan Tang Hao bahwa dia tidak lagi perlu merasa sedih. Pasalnya dengan kedatangan mereka, sekte tersebut akan kembali berjaya ke puncaknya. Sayangnya, ketika baru memasuki gerbang, mereka langsung diusir oleh penduduk di tempat tersebut dan beranggapan bahwa orang luar tidak diterima di tempat tersebut. Tidak lama, Tang Yu menghampiri mereka untuk menyambut kedatangan Tang San. Namun dikarenakan status Tang Hao yang sensitif, dia tidak diizinkan masuk ke sekte Haotian. Kemudian secara mengejutkan, Tang Xiu tiba di lokasi tersebut. Dan bahkan dia dikejutkan dengan kedatangan Tang Hao dan Ah Hin, serta segera membawa mereka menuju gerbang utama sekte Haotian. Dalam perjalanan, Tang Xiu mengungkapkan rasa penyesalannya yang tidak bisa membantah perintah ayahnya saat itu, sehingga menyebabkan keluarga adiknya menderita sampai seperti ini. Namun Tang Hao meyakinkan kakaknya bahwa masalah tersebut adalah masa lalu, dan kedatangannya kali ini untuk memberikan penghormatan kepada makam ayahnya. Secara mengejutkan, baru saja tiba, mereka langsung disambut oleh 5 tetua yang menentang kedatangan Tang Hao, yang pasalnya karena ulahnya, sekte tersebut terpuruk selama puluhan tahun. Bahkan mereka menghinanya rela mengorbankan potensinya hanya untuk seekor binatang roh 100.000 tahun. Namun jelas saja, meskipun hal tersebut diulang, maka Tang Hao akan tetap memilih untuk melindungi istrinya.
Kemudian Tang San menegaskan bahwa dia telah berhasil menyelesaikan 3 syarat yang dulu pernah diberikan oleh mereka. Dan kedatangannya kali ini untuk memenuhi janji tersebut. Pertama, mencapai level 80. Kedua, mendapatkan cincin roh 100.000 tahun di cincin roh ke-8-nya. Dan yang terakhir, membawa kepala Feng Hao Dolo ke Kekaisaran Wuhun. Dan jika ketiga syarat tersebut berhasil dia selesaikan, selain dia bisa kembali ke sekte, Tang San juga diperbolehkan membawa Tang Hao. Kemudian Tang San menunjukkan bahwa seluruh hal tersebut telah dia penuhi. Jelas saja, melihat 4 cincin roh 100.000 tahun membuat mereka benar-benar terkejut. Tang San menjelaskan, kekuatannya saat ini berasal dari berbagai rintangan yang pernah dia lewati. Tang Xiu melanjutkan, dari ketiga hal tersebut 2 syarat telah Tang San penuhi. Bahkan Tang San berhasil menyelesaikan syarat tersebut lebih cepat dari waktu yang mereka berikan saat itu. Menyadari bahwa dengan kekuatan Tang San saat ini, tanpa harus memberikan bukti syarat ketiga, tetua kedua sangat yakin Tang San mampu melakukannya. Namun dikarenakan Tang San telah memiliki janji untuk memenuhi 3 syarat tersebut, dia akhirnya menunjukkan sebuah tulang roh yang dia dapat dari hantu Dolo, sehingga benar-benar membuktikan bahwa dia telah berhasil memenuhi ketiga syarat yang mereka berikan saat itu. Mengetahui hal itu, tetua kedua akhirnya setuju untuk menerima Tang Hao kembali menjadi anggota sekte Haotian. Namun statusnya hanya anggota biasa. Jelas saja mendengarkan hal itu membuat Tang San sedikit kesal. Tetua ketujuh melanjutkan bahwa kesalahan yang dilakukan Tang Hao masih belum bisa dimaafkan begitu saja. Terlebih lagi karena ulah Tang Hao anaknya mati sia-sia dan mengharuskannya untuk membayarnya. Terlebih lagi karena ulah Tang Hao yang telah membunuh Xian Sunji mengakibatkan Aula Wuhun secara terang-terangan menginvasi sekte Haotian. Tang San menegaskan, jika dulu sekte Haotian mau bekerja sama dengan 2 sekte teratas, maka 3 sekte tersebut tidak akan berakhir dengan tragis. Bahkan mereka rela melepaskan 4 sekte inti sehingga mengakibatkan sekte Haotian mengasingkan diri di masa kejayaan. Meskipun ucapan tersebut cukup lancang, namun Tang San hanya bertujuan untuk menjelaskan seluruh kejadian yang menimpa ayahnya saat itu. Namun lagi-lagi tetua ketujuh menolak seluruh pernyataan tersebut, sehingga memancing kemarahan Tang San untuk bertindak lebih jauh jika tetua ketujuh masih bersikeras dengan pendapat pribadinya. Mendengarkan hal tersebut, tanpa jeda tetua ketujuh menggunakan teknik keenamnya klon Palu Haotian dan memberikan syarat kepada Tang San. Jika dirinya berhasil menahan satu serangannya tanpa kekuatan roh, maka permasalahan antara dirinya dan ayahnya akan terselesaikan. 好，我答应了。这么多年了，有些事总要做个了断。小子，这一锤你接好了。 Nah, itulah alur cerita Donghua Sholen episode 217. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Di sini Cok Santuy pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye. Halo guys, sawadikap, komambiar dan kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Sholen episode 218. Di episode sebelumnya, setelah Tang San berhasil membangkitkan ibunya, dia bergegas membawa kedua orang tuanya menuju sekte Haotian. Pasalnya, di lokasi sumur es dan api sudah tidak lagi aman setelah sebelumnya disusupi oleh pasukan Kekaisaran Wuhun. Namun sayangnya, setelah sampai di sekte Haotian, Tang San sekeluarga mendapatkan sambutan yang kurang menyenangkan dari 5 tetua sekte, yang pasalnya mereka menentang kembalinya Tang Hao. Terlebih lagi tetua ketujuh yang memiliki dendam pribadi kepadanya.
Bahkan ketika Tang San menunjukkan ketiga syarat yang dulu mereka ajukan telah terpenuhi. Hal tersebut masih saja belum cukup bagi kelima tetua untuk bisa menerima kembalinya Tang Hao. Bahkan tetua ketujuh menantang Tang San untuk bertarung, di mana jika Tang San sanggup untuk menahan serangannya tanpa menggunakan kekuatan roh, dia berjanji dendam antara dirinya dan Tang Hao akan terselesaikan. 好，我答应了。这么多年了，有些事总要做个了断。小子，这一锤你接好了。 Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya. And enjoy your time. Sebelum pertarungan dimulai, Tang Hao mengatakan, berat palu Hotian tetua ketujuh setidaknya 2.500 kg. Terlebih lagi, tetua ketujuh memiliki teknik klon, sehingga membuat Tang San harus menerima serangan berlipat ganda. 小子，这一锤你接好了。 Di awal pertarungan, tetua ketujuh langsung menggunakan wujud Martial Soul untuk melakukan serangan kepada Tang San. Namun dengan menggunakan teknik kedua dari tulang roh Erming, Tang San mampu dengan mudah memblokir serangan tersebut. Menyadari serangannya tidak efisien, tetua ketujuh segera melakukan serangan kedua dengan menyatukan klon palu Hotiannya.泰坦左臂魂骨技能。 Menghadapi serangan tersebut, Tang San kembali memblokirnya dengan tulang roh Erming yang disebut tinju kera raksasa. Memiliki kemampuan untuk menekan udara dan merubahnya menjadi kekuatan dengan memanfaatkan pengendalian gravitasi. Juga dikatakan setara dengan kekuatan penuh Erming yang setara dengan kemampuan ke-9 seorang Feng Hao dulu. Jelas saja kekalahannya tersebut membuat tetua ketujuh merasa tidak puas. Namun tetua kedua menghentikannya. Pasalnya kemampuan Tang San saat ini tidak bisa dianggap remeh. Mendengarkan hal tersebut, tetua ketujuh akhirnya mengakui kekalahannya dan menepati janjinya untuk menghapus semua dendamnya kepada Tang Hao. Sayangnya meskipun tetua kedua merasa puas dengan kemampuan Tang San, namun dirinya masih belum bisa untuk menerima kembalinya Tang Hao. Yang pasalnya keputusan tersebut dibuat oleh mendiang ketua sekte. Terlebih lagi, bagi siapapun yang berani menentang keputusan ketua sekte akan dianggap sebagai pemberontak. Bahkan kelima tetua berhak bertindak untuk membunuhnya. Namun demi mengembalikan kehormatan ayahnya, Tang San siap menerima segala resiko tersebut dan bahkan menentang kelima tetua untuk bertarung. 随我一步穿云峰。 竟然以一人之力挑战五大长老，他疯了吧？Sebelum pertarungan, jika Tang San berhasil mengalahkan mereka, maka dia meminta kelima tetua untuk mau mendengarkan penjelasan ayahnya. Yang jelas saja hal tersebut langsung disetujui oleh tetua kedua. Namun jika Tang San kalah, dia akan memberikan hukuman atas tindakan Tang San tersebut. Bahkan Tang Xiu tidak bisa berbuat apapun. Yang pasalnya masalah tersebut menyangkut otoritas sekte Hotian yang telah diputuskan oleh mendiang ayahnya saat itu. Meskipun kelima tetua kekuatannya dikatakan melebihi 6 Feng Hao dulu Kekaisaran Wuhun, namun Tang San tetap meminta mereka untuk mempercayakan hal tersebut kepadanya, sehingga dia bisa mengembalikan kehormatan ayahnya.
dan kembali menyatukan kejayaan Sekte Haotian di masa depan. Bahkan di awal pertarungan, Tang San dengan cepat menggunakan teknik ke-8-nya penghancur cermin iblis biru perak untuk mengunci kelima tetua. Namun sayangnya, kelima tetua segera merilis teknik gabungan mereka. 好强大的压力！第一次合击，锤撼天地！小三，这场比试结束了。 Sementara itu di sisi lain, Xian Rensu akhirnya memulai ujian ke-8 tahap kedua, yang dimana dia mendapatkan ilusi kembali ke masa lalunya, ketika dia menyamar menjadi putra mahkota Xiu Xinghe, dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh pangeran kedua, sehingga posisinya sebagai putra mahkota tidak akan digantikan. Kembali lagi ke tempat Tang San. Meskipun terluka oleh serangan gabungan 5 tetua, namun dengan menggunakan palu Haotian yang memiliki ceniro 100.000 tahun Erming, Tang San berhasil memblokir serangan tersebut, yang jelas saja membuat para penonton seketika terkejut. Menyadari bahwa teknik gabungan tersebut memiliki jeda waktu untuk kembali menyerang, Tang San bertujuan untuk mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu, dan kembali menggunakan teknik ke-8-nya, yang disebut pancaran iblis harimau orka. Meskipun tetua kedua bertindak cepat, serta mencoba untuk memblokirnya dengan serangan terkuatnya, namun siapa sangka, serangan tersebut hanya sebagai pengalihan untuk menargetkan keempat tetua lainnya. Sedangkan serangan tetua kedua Tang San blokir dengan Trisula Dewa Laut. Dalam pertarungan tersebut, Tang San akhirnya menyadari kelebihan dan kekurangan dari teknik gabungan 5 tetua. Meskipun dikatakan kekuatan mereka akan bertambah, namun di sisi lain waktu yang dibutuhkan untuk kembali menyatukan kekuatan sangat terbatas. Oleh sebab itu, untuk mengakhiri pertarungan tersebut, Tang San akhirnya menggunakan kombinasi serangan dari 13 bentuk Trisula emas. 那就是海神三叉戟。什么？ 黄阶13级第一式无影风波。根本无法动弹。好像要阻挡不住唐三的攻击。 Setelah berhasil ditekan oleh kemampuan pertama Trisula emas selama 8 detik, Tang San melanjutkan teknik kedua yang disebut kehampaan ribuan tahun untuk langsung menghempaskan kelima tetua. Dan di akhir pertarungan, Tang San merilis kemampuan tulang roh lengan kanan Daming untuk kembali menahan gerakan kelima tetua selama 10 detik.
Dijelaskan dalam tekanan tersebut, segala jenis kemampuan roh dan teknik roh akan terkunci bahkan sampai 10 kali lipat. Akhirnya, dengan pertarungan singkat, Tang San berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Meskipun kekalahan kelima tetua bisa menjadi pukulan besar terhadap mereka, namun Tang Xiu beranggapan kelima tetua akan segera menerima hal tersebut. Pasalnya memiliki seorang penerus sekte yang sangat berbakat juga harapan mereka selama ini. Kemudian Tang San menjelaskan, meskipun sikapnya lancang, namun dia memiliki perintah dari seseorang. Dan kemudian menunjukkan sebuah token yang dia peroleh dari Tang Chen. Nah, itulah alur cerita Donghua Souls episode 218. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Di sini Chow Santuy pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, and bye-bye. Halo guys, sawadikap, komambiar dan kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Souls episode 219. Di episode sebelumnya, meskipun Tang San telah berhasil mengalahkan tetua ketujuh, namun para tetua lainnya masih belum bisa menerima kembalinya Tang Hao di sekte Haotian, sehingga menyebabkan Tang San terpaksa menantang kelima tetua untuk bertarung. Dalam pertarungan tersebut, meskipun kelima tetua menggunakan teknik gabungan yang dikatakan telah mereka latih selama bertahun-tahun, namun dengan menggunakan dua kombinasi serangan dari 13 bentuk trisula, Tang San akhirnya mampu untuk mengacaukan kombinasi mereka. Dan di akhir pertarungan, Tang San menggunakan kemampuan tulang roh daming untuk membatasi gerakan kelima tetua dan mengunci seluruh kemampuan mereka selama 10 detik. Akhirnya dengan pertarungan singkat, Tang San berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Meskipun kekalahan 5 tetua bisa menjadi pukulan besar, namun memiliki penerus yang sangat berbakat, dipastikan akan mengobati rasa kekalahan mereka. Kemudian Tang San menunjukkan sebuah token yang dia peroleh dari Tang Chen. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya, and enjoy your time. Melihat token tersebut, jelas saja membuat tetua kedua terkejut. Tang San menjelaskan, token tersebut memang pemberian kakek buyutnya. Dengan alasan itulah, Tang San berani bertindak lancang untuk menentang kelima tetua, sehingga dia bisa membersihkan nama baik ayahnya di sekte Haotian, serta mengembalikan kejayaan sekte Haotian yang telah lama tertidur. Meskipun keputusan mendiang ketua sekte bisa menyelamatkan sekte sementara waktu, namun hal itu justru membuat sekte kehilangan banyak hal. Tang Xiu mempertegas, meskipun keputusan ayahnya salah, namun masih ada kesempatan bagi mereka untuk kembali muncul di benua Master Roh. Tang San melanjutkan, dengan status sekte Haotian sebagai sekte nomor 1 di dunia,
Tugas Sekte Haotian bukan hanya untuk melindungi anggota sekte, namun melindungi seluruh dunia Master Roh. Mengetahui bahwa Tang Chen tidak akan pernah kembali lagi ke sekte, Tang Xiao lantas beranggapan bahwa Tang Chen memberikan token tersebut untuk menjadikan Tang San sebagai ketua utama Sekte Haotian. Meskipun pada awalnya Tang San menolak hal tersebut, namun dikarenakan Tang Chen lah yang secara langsung memberikannya, para tetua beranggapan bahwa Tang Chen telah mengakui kekuatan Tang San, sehingga mereka tidak bisa menolak perintah tersebut. Pasalnya, siapapun pemegang token tersebut akan secara sah menjadi ketua utama Sekte Haotian. Jelas saja, memiliki ketua utama yang masih sangat muda membuat para tetua merasa percaya diri bahwa Sekte Haotian akan segera kembali berjaya. Kemudian Tang San mendeklarasikan bahwa mulai saat ini Sekte Haotian akan kembali muncul di benua. Sebelum memulai upacara penghormatan untuk para leluhur, Tang Xiao mengembalikan 2 tulang roh yang pernah Tang Hao kembalikan ke sekte. Pasalnya, dia mengetahui bahwa Tang San mampu untuk memulihkan anggota tubuh adiknya tersebut. Beberapa saat kemudian, Tang San memulai proses penyatuan dan pengembalian anggota tubuh ayahnya dengan bantuan cahaya Dewa Laut dan tulang roh kaki kanan Kaisar Biru Perak. Kemudian, dipimpin oleh para tetua dan Tang Yuhua, Tang Hao bersama beberapa murid sekte memulai upacara penghormatan untuk para leluhur mereka. Dalam upacara tersebut, tetua kedua menyampaikan 2 hal. Yang pertama, mereka secara resmi menerima kembalinya Tang Hao sebagai anggota Sekte Haotian. Yang kedua, dikarenakan sekte telah mengasingkan diri terlalu lama, hal tersebut menyebabkan banyak orang melupakan sekte nomor 1 di dunia tersebut. Oleh sebab itu, dengan terpilihnya ketua utama serta kembalinya Tang Hao, para tetua memutuskan mulai saat ini Sekte Haotian akan kembali muncul di dunia Master Roh. 1叩首，3叩首。浩帝回家了，您可以安心了。谢子唐三定会福州大哥。再叩首。你们先回去吧，我再陪陪父亲。你随我来，我有东西要交给你。 Singkat cerita, Tang Xiao memberikan box senjata rahasia yang berhasil dibuat oleh pandai besi Logo kepada Tang San. Namun sayangnya, selama 5 tahun Logo berada di Sekte Haotian, tanpa henti dia mendedikasikan hidupnya untuk menempa senjata tersebut tanpa makan dan minum, sehingga menyebabkan kondisi fisiknya terus melemah.
Meskipun sering kali gagal dalam percobaannya, dia tidak pernah menyerah. Hingga pada akhirnya tanpa sengaja, Lao Go meneteskan darahnya ke salah satu senjata tersebut, sehingga menyebabkan senjata tersebut bereaksi serta membuatnya sadar bahwa proses terakhir yang dibutuhkan untuk membuat senjata tersebut adalah darah dari sang penempa. Bahkan tanpa pikir panjang, dia meleburkan dirinya untuk menyelesaikan proses terakhir. Mengetahui fakta tersebut jelas saja membuat Tang San benar-benar merasa terpukul atas pengorbanan tetua Lao Go demi membuat senjata tersebut. Kemudian Tang Xiu segera memintanya untuk membawa senjata tersebut ke Sekte Tang. Singkat cerita, untuk menghormati pengorbanan tetua Lao Go, Tang San segera melakukan upacara penghormatan di Sekte Tang. Tang San menjelaskan, pada awalnya senjata Buddha Pir hanya memiliki 27 jarum. Namun setelah tetua Lao Go berhasil memperbaiki cetakan senjata tersebut, dia berhasil meningkatkannya menjadi 49 jarum. Bahkan dikatakan senjata tersebut mampu untuk membunuh Master Roh di atas level 51. Terlebih lagi tetua Lao Go rela mengorbankan dirinya untuk membangkitkan pendorong Buddha Pir dengan darahnya. Tidak lama, pasukan mata-mata Sekte Tang datang melapor, di mana Kaisar Xiu Beng memimpin jutaan pasukan untuk mulai melawan Kekaisaran Wuhun, dan dia memerintahkan untuk meminta bantuan kepada Sekte Tang. Pasalnya, sejak kembalinya pasukan kerajaan Xingluo, pasukan utama kerajaan Tiando telah terkepung oleh pasukan Kekaisaran Wuhun, sehingga menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi kerajaan. Oleh sebab itu, dengan alasan demi keamanan kerajaan, Xiu Beng secara pribadi memerintahkan seluruh pasukan dan aliansi untuk bergabung di garis depan dalam waktu 3 hari, serta bertarung sampai mati melawan Kekaisaran Wuhun. Nah, itulah alur cerita Donghua Soul Lane episode 219. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Di sini Cok Santuy pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye. Halo guys, sawadikap, kaum ambiar dan kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Soul Lane episode 220. Di episode sebelumnya, pasca mengetahui kematian Lao Go demi menciptakan senjata tingkat dewa, Tang San bersama Xiao Wu segera kembali ke Sekte Tang untuk melakukan upacara penghormatan atas jasa tetua Lao Go. Namun tidak lama, salah satu murid Aula Kecepatan melaporkan, di mana Kaisar Xiu Beng memimpin jutaan pasukan untuk mulai melawan Kekaisaran Wuhun, dan dia diperintahkan untuk meminta bantuan kepada Sekte Tang. Pasalnya, sejak kembalinya pasukan kerajaan Xingluo ke wilayahnya,
pasukan utama kerajaan Tiandou telah terkepung oleh pasukan Kekaisaran Wuhan, sehingga menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi kerajaan. Oleh sebab itu, dengan alasan demi keamanan kerajaan, Xiu Beng secara pribadi memerintahkan seluruh pasukan dan aliansi untuk bergabung di garis depan dalam waktu 3 hari, serta bertarung sampai mati melawan Kekaisaran Wuhan. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya, and enjoy your time. Di sisi lain, Bibi Dong berilusi bahwa warisannya dengan dewa raksasa tidak berjalan dengan mulus. Bahkan di tengah proses warisan, tubuhnya hancur berkeping-keping. Menyadari bahwa hal tersebut diakibatkan kurangnya cincin roh pada Marsusul keduanya, membuat Bibi Dong sangat kesal kepada Tang San karena telah menggagalkannya mendapatkan cincin roh saat itu. Namun tidak lama tetuai perisai gajah melaporkan bahwa dia mendapatkan informasi mengenai pergerakan pasukan kerajaan Tiandou yang ingin menyerang wilayah mereka. Mendengarkan hal tersebut justru membuat Bibi Dong bersemangat. Pasalnya jika mereka bisa mengalahkan kerajaan Tiandou dalam perang tersebut, maka seluruh benua akan menjadi miliknya. Kemudian dia memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh ketua dari setiap aliansi untuk melakukan diskusi. Beberapa saat kemudian setelah 7 tetua berkumpul, Bibi Dong mengatakan jika mereka mampu menghancurkan Kekaisaran Tiandou, maka dia akan memberikan imbalan apapun yang mereka inginkan. Yang jelas saja hal tersebut disambut baik oleh 7 tetua. Menyadari bahwa jalur yang akan dilewati oleh kerajaan Tiandou cukup berbahaya, Bibi Dong berencana untuk membuat persiapan di jalur tersebut, di mana Sekte Naga Suci, Sekte Harimau Hitam, Sekte Macan Tutul, dan Sekte Kambing Kamois dia perintahkan untuk menyiapkan pasukan mereka dan berpisah menjadi 4 kelompok, serta menjadi pasukan garis depan. Sementara Sekte Gajah dan Sekte Pedang akan bertugas sebagai pasukan pertahanan. Sedangkan Sekte Lebah yang dikatakan memiliki kelincahan, Bibi Dong tugaskan untuk memata-matai setiap jalur yang akan dilewati oleh pasukan Tiandou. Selain itu, Bibi Dong juga memberikan satu misi rahasia kepadanya. 还请陛下明示，属下不敢不从。需要雀峰尊为我解别情。是。 Di sisi lain, di markas pertahanan kerajaan Tiandou, seluruh pasukan mulai mempersiapkan diri di bawah bantuan pasukan aliansi. Sementara itu, mengetahui bahwa ayahnya memberikan posisi ketua sekte kepadanya jelas saja membuat Rongrong terkejut. Feng Zi menjelaskan, posisi ketua sekte memang layak dimiliki oleh orang yang tepat. Terlebih lagi dia sangat yakin di bawah pimpinan Rongrong, sekte Pagoda akan kembali ke puncaknya. Namun tidak lama, Chen Xin merasakan ada 2 orang mendekati pasukan utama dengan cepat. Terlebih lagi salah satu di antara mereka memiliki kekuatan mental di atasnya. Hal tersebut jelas saja sangat mengejutkan. Pasalnya Chen Xin berada di level 97, dan hanya sedikit orang yang mampu melampaui kekuatan mentalnya. Bahkan mereka beranggapan orang tersebut adalah Xian Doliu. Untuk memastikan hal tersebut, Chen Xin bergegas untuk menemuinya. Pasalnya jika hal tersebut benar, maka kedatangan Xian Doliu bisa menghancurkan pasukan utama sebelum perang dimulai. 第6魂技，万剑回宗。
这身法 Menyadari bahwa orang tersebut adalah Tang San jelas saja membuat Chen Xin terkejut. Pasalnya setelah 5 tahun tidak bertemu, dia memiliki perasaan aneh dalam diri Tang San. Meskipun Rongrong telah menceritakan bahwa Tang San mendapatkan warisan Dewa Laut, namun dengan kekuatannya saat ini, Chen Xin tidak bisa merasakan kekuatan mental dari seorang dewa yang memiliki level 100. Menyadari bahwa Tang San datang untuk bergabung dengan pasukan utama sedikit membuat Chen Xin bersemangat. Oleh sebab itu, untuk memastikan apakah Tang San mampu menghadapi Xian Doliu nantinya, dia bertujuan untuk melihat kemampuannya. Merasakan aura pertarungan tidak jauh dari lokasi mereka, seluruh anggota segera menuju lokasi tersebut. Meskipun pada awalnya mereka tidak mengerti apa yang terjadi, namun Flander menjelaskan bahwa kedua orang tersebut tidak memiliki niat membunuh, sehingga bisa dipastikan pertarungan tersebut hanya duel semata. Mengetahui hal tersebut jelas saja membuat Mubai beranggapan bahwa Tang San telah mencapai tingkat Feng Hao Dolo. Pasalnya 5 tahun yang lalu mereka bekerja sama untuk menahan serangan Chen Xin. Namun kali ini Tang San seorang diri yang menghadapinya. 海滩苍穹炮，第七魂技七杀真身，哎呀，海滩左臂魂符技能，重力泥沼，第八魂技，七杀惊雷起，傲天九诀，破字诀，一剑破场功。 Menyadari bahwa Tang San saat ini berada di tingkat Feng Hao Dolo, Chen Xin akhirnya menggunakan salah satu kemampuan terkuatnya yang disebut Chen Xin si ahli pedang. 提彻未数青春百里江，剑去江空，延平津上风如萧，乌提彻五阴凉。 Mengetahui jika kekuatannya masih berada di level 93 dan harus menahan serangan Chen Xin dengan level 97, Tang San tidak berniat untuk menggunakan kekuatan roh untuk memblokirnya. Pasalnya hal tersebut akan sia-sia. Oleh sebab itu, Tang San akhirnya menggunakan teknik pertama dari 13 bentuk Trisula untuk memblokirnya. Menyadari bahwa kemampuan terkuatnya sangat mudah diblokir, lagi-lagi mengejutkan Chen Xin. Namun tidak lama Grandmaster datang untuk menyambut kembalinya Tang San, dan disusul dengan kedatangan Xiu Beng bersama pasukannya. Kemudian satu persatu guru dan anggota timnya juga menghampirinya. Yang pasalnya saat ini 7 Moses Rex akhirnya benar-benar berkumpul seutuhnya. Yang pasalnya Xiu juga telah berhasil Tang San bangkitkan.
我回来了。妈妈，我的孩子，三哥，你真的做到了，太好了！ Tidak lama, rombongan Sekte Tang yang dipimpin oleh 4 tetua juga tiba di lokasi tersebut. Kemudian dipimpin oleh Tang San, seluruh anggota Sekte Tang menyerahkan diri bergabung dengan pasukan kerajaan Tiando. Xiu Beng mengatakan, mulai saat ini semua perintah gurunya akan menjadi perintah mutlak dan menjadikan Tang San sebagai otoritas yang setara dengannya di pasukan kerajaan Tiando. 天狗必胜！保家卫国！保家卫国！天狗必胜！天狗必胜！天狗必胜！保家卫国！天狗必胜！保家卫国！ Nah, itulah alur cerita Donghua Sholen episode 220. Gimana? Hampir sama ya alur ceritanya sama bocoran alur cerita yang Mimin kasih minggu yang lalu. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Di sini Cok Santuy pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye. Halo guys, sawadikap, komambiar dan kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Sholen episode 221. Di episode sebelumnya, setelah mengetahui pergerakan pasukan kerajaan Tiando, Bibi Dong menugaskan 7 sekte teratas untuk memblokir dan mengalahkan pasukan kerajaan Tiando sebelum tiba di perbatasan Cheling Pass. Sementara itu, setelah pasukan aliansi tiba di titik pertemuan, Tang San secara pribadi memimpin pasukan Tang menyatakan siap bergabung dengan Kekaisaran Tiando. Yang jelas saja hal tersebut disambut baik oleh Xiu Beng. 天狗必胜！保家卫国！保家卫国！天狗必胜！天狗必胜！天狗必胜！保家卫国！天狗必胜！保家卫国！ Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya. And enjoy your time. Beberapa saat kemudian, Tang San menjelaskan, demi mencegah pasukan musuh menyerang ibu kota, dia telah mengirim surat kepada Sekte Haotian untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian Xiu Beng menawarkan kepada Tang San untuk menjadi wakil jenderalnya. Tang San mengatakan bahwa dia tidak ahli dalam perang militer, namun dia akan berusaha membantu mencegah pasukan Mastro musuh untuk memasuki perang utama. Meskipun dikatakan Kekaisaran Wuhun memiliki 70.000 Mastro, namun Mastro di bawah level 30 bukanlah menjadi ancaman. Terlebih lagi ada 30.000 pasukan yang menjaga ibu kota mereka, dan 20.000 pasukan mereka dikatakan tengah berperang melawan Kekaisaran Xinglu. Sehingga jika di total pasukan Mastro yang akan dihadapi kerajaan Tiando sekitar 20.000. Sedangkan di pihak mereka memiliki 4.000 Mastro kerajaan, serta ditambah 2.300 murid Sekte Tang dan 10.000 pasukan Tang. Maka selisih Mastro di antara kedua belah pihak sangat sedikit. Terlebih lagi pasukan Tang dibentuk oleh Mastro tipe petarung dan telah dilengkapi dengan berbagai senjata rahasia.
Kemudian Tang San menunjukkan salah satu senjata rahasia yang disebut Zuge Crossbow. Memiliki bahan dasar baja, serta memiliki kekuatan serangan yang menakjubkan. Selain itu, ada 300 buah Zuge Crossbow yang dilengkapi dengan anak panah yang mampu untuk menembus baju baja. Mendengarkan hal tersebut jelas saja membuat Xiu Beng semakin percaya diri untuk menjalankan perang tersebut. Di sisi lain, beberapa Mastro Kekaisaran Wuhun yang dipimpin oleh Yu Guan terlihat sedang menjalankan misi rahasia untuk menyelinap secara diam-diam ke kamp pasukan Tiando. 局长老，过了这片树林就到目的地了。大军的生路一定要彻底毁掉。天道！ Sementara itu, Xiu Beng segera memerintahkan seluruh petinggi untuk melakukan rapat mengenai strategi perang nantinya. Bahkan Du Gubo juga terlihat telah tiba di lokasi tersebut. Mengetahui bahwa di usia Tang San yang masih sangat muda memiliki gelar guru kerajaan, sedikit membuat dua orang jenderal di tempat tersebut meragukan kemampuannya. Namun tidak lama seorang jenderal bernama Marshal Gelong juga terlihat tiba di ruangan rapat. Dijelaskan, Gelong adalah pilar kerajaan yang memiliki julukan Naga 9 Nyawa, sekaligus komandan utama dari 3 pasukan kerajaan, bahkan memiliki kemampuan setara dengan seorang spirit Doulo. Gelong melaporkan bahwa dia baru saja kembali dari misi patroli, di mana Kekaisaran Wuhun telah menyiapkan pasukan di gerbang Jieling Pass. Dijelaskan gerbang Jieling berada tepat di tengah pegunungan Tianling, yang merupakan tempat paling berbahaya dan telah dijaga oleh ribuan pasukan Kekaisaran Wuhun. 拿住啊！好住啊！放！快放下！那边放下！来来来，扛住啊！小心小心！动了！快一点！走，放！这可以啊！动作都快点！拿住！拿稳了！来来来，我这拿了！快一点！好了，好了，快点放！继续！来，再拉！继续！好。 Dikatakan, jika mereka ingin memenangkan perang kali ini, Gelong meminta Xiu Beng untuk bisa merebut gerbang tersebut. Namun, dikarenakan Jieling Pass memiliki ketebalan dan ketinggian ratusan meter, yang akan membuat mereka kesulitan untuk menghadapi pasukan Kekaisaran Wuhun, Xiu Beng mengusulkan untuk memutar dan menyerang dari arah lain. Gelong beranggapan bahwa hal tersebut justru akan merugikan pasukan mereka. Pasalnya, untuk mengitari gunung, pasukan mereka secara otomatis akan memasuki wilayah musuh. Salah satu jenderal kemudian menegaskan, meskipun Jieling Pass sangat sulit ditembus, namun dataran di tempat tersebut cukup datar. Oleh sebab itu, asalkan gerbang tersebut bisa ditembus, mereka akan secara otomatis memasuki wilayah kerajaan Barak. Dan jika mereka gagal menyerang, maka di waktu yang sama mereka bisa mundur dengan aman. Oleh sebab itu, dia mendesak Xiu Beng untuk menuruti perintah Jenderal Gelong menerobos gerbang tersebut. Gelong melanjutkan, meskipun dikatakan mereka tidak memiliki keunggulan dalam jumlah Mastro, namun dalam segi kekuatan militer mereka akan sangat diuntungkan. Terlebih lagi menurut analisanya, meskipun Kekaisaran Wuhun menguasai puluhan kerajaan, namun sebenarnya pasukan yang bisa mereka kirimkan hanya sekitar 600.000 untuk menghadapi 2 kerajaan. Sehingga bisa dipastikan, pasukan militer yang akan mereka lawan hanya sekitar 400.000 pasukan. Dengan alasan tersebut, Gelong sangat yakin jika mereka bisa mengatur rencana dengan baik, maka kemenangan pasti akan berada di pihak mereka. Tang San mengatakan, meskipun mereka memiliki keunggulan jutaan pasukan, namun di sisi lain strategi Gelong masih memiliki kekurangan. Pasalnya perang kali ini tidak hanya melibatkan pasukan militer, tetapi juga ada campur tangan dari pasukan Mastro. Meskipun Tang San telah berjanji kepada Xiu Beng untuk membantu menahan pasukan Mastro, namun pasukan garis samping yang menyuplai pasukan garis depan juga harus diperhatikan. Oleh sebab itu, Tang San mengusulkan untuk membantu Jenderal Gelong mengamankan pasukan garis samping dengan 7 anggota Moseseknya. Sementara itu, mengetahui bahwa Xiao Wu kali ini benar-benar telah dibangkitkan masih membuat beberapa rekannya sulit untuk mempercayainya.
Tidak lama, Mubai dan Jujing juga terlihat tiba di lokasi tersebut. Kemudian Xiao Wu memberikan 2 tulang roh yang sebelumnya Tang San dapatkan kepada Mubai dan Jujing. Yang pertama adalah tulang lengan, yang Tang San dapatkan dari macan bermata putih, dan sangat cocok untuk Dai Mubai. Sedangkan yang kedua adalah tulang roh yang Tang San dapatkan dari hantu Dolo, serta sangat cocok untuk Jujing. Beberapa saat kemudian, dipimpin oleh Tang San, 7 Monster Strike yang bekerja sama dengan murid Aula Kecepatan mulai melakukan misi mereka untuk mengamankan pasukan konsumsi kerajaan Tiando. Pasalnya dengan kecerdikan Bibi Dong, Tang San menduga bahwa Bibi Dong akan mengambil sebuah kesempatan untuk menghancurkan musuh tanpa menyerangnya. Terlebih lagi, mereka memiliki banyak Mastro Elit yang mampu melakukan misi rahasia. Di sisi lain, mengetahui bahwa jarak mereka hanya tinggal 30 km dari pasukan pangan, Yu Guan memerintahkan pasukannya untuk tetap waspada. Dan dalam jarak 5 kilo lagi, mereka akan berpisah menjadi 2 tim untuk mendahului pasukan lainnya melakukan tugas tersebut, serta meminta mereka untuk tidak melakukan pertarungan jangka panjang dan bergegas membakar persediaan bahan pangan. Di sini, Yu Guan juga berambisi untuk menemukan keberadaan Tang San demi membalaskan kematian hantu Dolo. Pasalnya setelah kematian Gumei, Yu Guan saat ini tidak lagi memiliki teknik penghenti waktu, sehingga membuat posisinya di Kekaisaran Wuhun menurun drastis. Bahkan dia diperintahkan untuk melakukan serangan diam-diam di garis belakang. Singkat cerita, 5 hari berlalu, dan pasukan utama mulai membangun beberapa camp di garis perbatasan. Namun tidak lama Bai Zhenxiang melaporkan bahwa dia melihat beberapa Mastero dengan cepat mendekat ke arah mereka dari arah barat. Mengetahui hal tersebut, Tang San segera memerintahkan rekan-rekannya untuk berpencar melakukan tugas mereka masing-masing. Sementara dirinya dan Xiao Wu akan menuju ke arah lokasi tersebut. Tidak lama, Tang San bertemu dengan beberapa murid Aula Kecepatan yang melaporkan bahwa pasukan musuh berjarak sekitar 10 km dari mereka, sehingga mereka tidak bisa terbang lebih dekat. Kemudian setelah memerintahkan anggotanya untuk terus menyelidiki, Tang San bersama Xiao Wu bergegas menuju lokasi tersebut dengan pelindung laut luas. Nah, itulah alur cerita Donghua Solen episode 221. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Di sini Cok Santuy pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye. Halo guys, sawadikap, kaum ambiar dan kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Solen episode 222. Di episode sebelumnya, meskipun pada awalnya rencana Jenderal Gelong dikatakan sangat menguntungkan untuk menerobos secara langsung gerbang Jieling Pass, namun dari sudut pandang Tang San, rencana tersebut masih memiliki sedikit kekurangan. Pasalnya, jika jutaan atau seluruh pasukan hanya difokuskan untuk menerobos gerbang Jieling Pass, pasukan samping yang memasok persediaan pasukan utama akan mudah diserang. Terlebih lagi, perang kali ini juga melibatkan pasukan Mastro yang memiliki kemampuan melebihi pasukan militer. Oleh sebab itu,
Tang San menawarkan diri untuk membantu Gelong mengamankan pasukan pangan dengan anggota 7 Moses Rek-nya. Tidak lama, kekhawatiran Tang San akhirnya terbukti, di mana Bibi Dong benar-benar mengutus puluhan mastro yang dipimpin oleh Krisan Dolo untuk secara diam-diam membakar bahan pangan pasukan Tiando. Menyadari hal tersebut, Tang San segera membagi tugas mengamankan pasukan pangan kepada rekan-rekannya. Sementara dirinya dan Xiao Wu bergegas menuju lokasi pasukan yang dipimpin Krisan Dolo. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya. And enjoy your time. Tidak lama, setelah tiba di camp supply pasukan Tiando, Krisan segera memerintahkan anak buahnya untuk melakukan tugas mereka. Di sisi lain, di wilayah Kekaisaran Xinglu, 3 generasi emas Kekaisaran Wuhun terlihat mulai melakukan tugas mereka. Meskipun Yan sangat percaya diri bisa menahan pasukan Kekaisaran Xinglu seorang diri, namun Hulena berpesan kepadanya untuk tidak memaksakan diri. Pasalnya, tugas mereka hanya untuk menahan pasukan Kekaisaran Xinglu agar tidak membantu pasukan Tiando. Mengetahui bahwa perang kali ini melibatkan jutaan pasukan jelas saja membuat Yan sangat mengkhawatirkan keselamatan Hulena. Xiu meyakinkannya, tugas Nana hanya untuk mengatur pasukan Mastro, sehingga dia tidak akan dalam posisi bahaya. Sementara itu, baru saja memasuki camp, Krisan dikejutkan jika seluruh bawahannya telah masuk ke sebuah perangkap yang seketika membuatnya panik, bahkan menggunakan kekuatannya untuk mencoba menghancurkan teknik tersebut. Sayangnya, usaha Krisan sia-sia yang tidak mampu menembus teknik tersebut. Bahkan dia kembali dikejutkan jika 49 bawahannya dengan mudah dimusnahkan. Menyadari bahwa lawannya adalah seorang Fang Hao Dolo yang kuat, terlebih lagi dia tidak mengetahui posisinya, Krisan berniat untuk melarikan diri. Namun jelas saja Tang San tidak membiarkan hal tersebut. Bahkan dia menggunakan teknik tulang roh lengan kanan Erming untuk menyerang Yu Guan. Menyadari bahwa orang yang dia hadapi adalah Tang San, jelas saja membuat Yu Guan semakin murka. Terlebih lagi demi membalaskan dendam kematian Gumei, Yu Guan tanpa pikir panjang menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan pertarungan hidup dan mati. Bahkan tanpa terduga, dia menggunakan teknik tubuh dan langkah abadi yang dikatakan bisa menguras nyawanya. Meskipun Xiao Wu meminta Tang San untuk menghindari teknik tersebut dan membiarkan Krisan mati dengan sendirinya, namun Tang San beranggapan seorang Master Roh yang telah rela mengorbankan nyawanya harus dihargai, sehingga dia bertujuan untuk berduel dengan Krisan dengan seluruh kekuatannya.
长穷炮。 Dalam pertarungan tersebut, meskipun Tang San telah menggunakan beberapa teknik terkuatnya dan Palu Hou-Tian, namun hal tersebut tidak sedikit pun bisa melukai tubuh Chris San yang terus-menerus meregenerasi tubuhnya. 区区第五魂技， 蓝银霸王枪，领域之小魔地狱。 Sayangnya, pertarungan jangka panjang bukanlah hal yang menguntungkan untuk Chris San, sehingga dia harus bisa menerima jika tekniknya berhasil diblokir oleh Tang San, yang merupakan penghalang terbesar Kekaisaran Wuhun. Tang San beranggapan, Kekaisaran Wuhun telah banyak menimbulkan kerugian, kehancuran Sekte Pagoda, Sekte Blue Lightning, Xiao Wu dan kedua orang tuanya adalah hasil kekejaman Kekaisaran Wuhun. Oleh sebab itu, di hari ini dia bertujuan untuk menyelesaikan masalahnya dengan Chris San Dolo. Mendengarkan hal tersebut seketika mengingatkan Yu Guan kepada hantu Dolo. Pasalnya, dia tidak bisa membalaskan dendam kematiannya. Terlebih lagi, dia juga beranggapan, jika dirinya saat itu tidak memilih jalan yang salah, maka nasibnya tidak akan jatuh sebagai seorang budak. Namun, demi mengakhiri pertarungan tersebut, Yu Guan menggunakan sisa-sisa kekuatannya untuk menggunakan teknik roh ke-9-nya. Sementara itu, Tang San juga menggunakan dua kombinasi serangan dari cincin roh dan tulang roh Daming. Tang San， Pasca pertarungan tersebut, salah satu murid Aula Kecepatan melaporkan bahwa masih ada beberapa tim Master Roh yang mendekati pasukan penyuplai, sementara Daimubai dan yang lainnya masih menghadapi beberapa tim penyusup. Menyadari bahwa Kekaisaran Wuhun telah mempertaruhkan banyak hal, Tang San memerintahkan murid tersebut untuk meminta bantuan pasukan penyuplai membantu rekan-rekannya, dan setelah masalah selesai, segera meminta mereka untuk berkumpul di camp utama. Sementara itu, anggota Monster Strike juga terlihat dengan mudah mengatasi para tim penyusup. Singkat cerita, setelah selesai melakukan tugas mereka, 7 Monster Strike mulai kembali berkumpul di camp supply utama. Dari 10 tim Kekaisaran Roh, mereka masing-masing telah mengatasi 1 tim, sedangkan Tang San dan Xiao Wu telah berhasil mengatasi 6 tim termasuk tim yang dipimpin oleh Chris San Dolo. Mengetahui hal tersebut jelas saja membuat Ma Hongjun sangat terkejut dengan kemampuan Tang San saat ini. Namun Tang San beranggapan bahwa dalam medan perang dia tidak bisa memiliki belas kasih. Sementara itu di Jialing Pass, para tetua melapor kepada Bibi Dong bahwa pasukan Tiando telah mendirikan camp selama beberapa hari dan terlihat siap berperang, sedangkan pasukan mereka juga telah siap. Namun tidak lama seorang prajurit melaporkan bahwa dari 10 tim yang dikirim semuanya telah binasa dan hanya tersisa 30 orang. Bahkan mereka kembali dengan luka yang sangat parah. Menurut informasi yang dia peroleh, mereka bertemu dengan kelompok Master Roh yang kuat, yang seharusnya berada di level Fang Hao Dolo. Meskipun pada awalnya Dolo Tombak menduga
jika para tim mereka bertemu dengan Chen Xin dan Dolo Tulang. Namun dia juga beranggapan bahwa kedua orang tersebut tidak akan mampu dengan mudah membunuh 500 Master Roh di atas level Kaisar Roh. Dolo Ikan menduga jika kemungkinan orang tersebut adalah 7 Moses Rex. Pasalnya sejak perang di kota Silo, Daimu Bai dan yang lainnya terlihat selalu bergabung dengan perang tersebut. Menyadari bahwa pasukan Krisan juga gagal dalam misi tersebut serta tidak berhasil membakar bahan pangan pasukan Tiando, sempat membuat Dolo Tulang sedikit kesal. Namun Bibi Dong kali ini bersikap bijaksana, serta memerintahkan untuk menarik semua pasukan pengintai, dan hanya berfokus untuk mengawasi camp pasukan Tiando. Nah, itulah alur cerita Donghua Soulland episode 222. Gimana yang sudah nonton video versi orinya? Hampir 100% sama ya seperti bocoran alur cerita yang Mimin kasih 1 minggu yang lalu. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Di sini Cok Santuy pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye. Halo guys, sawadikap, komambiar dan kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Soulland episode 223. Di episode sebelumnya, setelah berhasil membereskan 10 tim penyusup ke Kaisan Wuhun, Tang San dan rekan-rekannya kembali berkumpul di camp supply utama. Meskipun Ma Hongjun sempat terkejut dengan kemampuan Tang San saat ini, yang dengan mudah mampu membunuh seorang Fang Hao Dolo alias Krisan Dolo. Namun Tang San beranggapan dia tidak memiliki pilihan lain. Terlebih lagi, dalam sebuah perang dirinya tidak bisa memberikan rasa belas kasih kepada musuh. Di sisi lain, meskipun dikatakan pasukan Kekaisaran Wuhun telah siap untuk berperang dengan pasukan Tiando yang telah mendirikan camp selama beberapa hari di dekat Cheling Pass. Namun setelah mendapatkan laporan bahwa seluruh tim penyusup yang dikirim telah gagal melakukan tugas mereka. Terlebih lagi tim yang dipimpin oleh Krisan Dolo belum memberikan kabar. Akhirnya Bibi Dong memerintahkan untuk menarik mundur seluruh tim penyusup dan menunda untuk melakukan serangan susulan, serta berfokus untuk mengawasi camp pasukan Tiando. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya. And enjoy your time. Sementara itu, dalam ujian ke-8 tahap kedua, Shenrensu mendapatkan sebuah ilusi mengenai masa lalunya yang menyamar menjadi Pangeran Xinghe untuk menghabisi seluruh pangeran kerajaan demi merebut tahta kerajaan Tiando. Meskipun pada awalnya Shenrensu telah mengetahui tujuan dari ujian tersebut, namun sisi kejahatannya mengatakan bahwa aku adalah kau, dan semua yang dia lakukan adalah harapan Shenrensu selama ini, sehingga dia tidak memiliki hak untuk mengadilinya, dan tidak memiliki hak mewakili Dewa Malaikat untuk membinasakan kejahatan di dunia ini. Namun Shenrensu beranggapan, sebagai pemegang pedang Dewa Malaikat, dia harus memiliki sikap yang jujur. Bahkan dia siap mati untuk menegakkan keadilan.
Alhasil, dengan keputusan untuk bertindak adil dan tidak memihak dirinya sendiri, Xian Rensu dinyatakan lolos ujian ke-8 tahap kedua. 你又为何心生起见？若只为权力而杀人。 Di sisi lain, ketika Tang San sedang melakukan diskusi, Bai Qianxiang melaporkan, selain 10 tim yang dikirim pasukan Wuhun, dirinya tidak menemukan keberadaan tim susulan. Menyadari bahwa pasukan Wuhun telah banyak kehilangan pasukan elit, Tang San menduga jika Bibi Dong tidak akan mungkin untuk mengutus pasukan kedua dengan metode yang sama. Namun untuk berjaga-jaga, dia tetap meminta Bai Qianxiang untuk berpatroli. 忙着呢，少烦我。 Mubai mengatakan, kejadian sebelumnya merupakan pukulan besar bagi Kekaisaran Wuhun, dan untuk kedepannya, mereka hanya bisa bergantung pada perang secara langsung, serta mengandalkan senjata rahasia Sekte Tang. Menurut analisa Tang San, dalam medan perang, Kekaisaran Wuhun pasti memanfaatkan keunggulan jumlah Master Ro, sehingga jika mereka tidak secepatnya merebut Dataran 5 dan memaksa mundur Kekaisaran Wuhun untuk mundur ke Jialing Pass, maka pasukan kerajaan Tiando akan dalam keadaan sulit. Tidak lama, Jenderal Gelong tiba-tiba memasuki camp tersebut. Gelong mengatakan jika dirinya telah mengetahui seluruh situasinya dan berterima kasih atas tindakan yang telah dilakukan Tang San, dengan alasan bahwa tim suplai sudah dalam posisi yang aman, serta Kaisar Xiu Beng juga memerintahkan untuk memulai perang. Gelong meminta Tang San untuk beristirahat dan menyiapkan diri. Meskipun pada awalnya Tang San menolak hal tersebut untuk memastikan bahwa Bibi Dong tidak mengirim tim susulan, tapi Jenderal Gelong tetap bersikeras meminta mereka untuk meninggalkan camp supply, sehingga dirinya bisa mengutus beberapa orang untuk mengatasi masalah di lokasi tersebut. Dalam perjalanan kembali ke camp utama, Ma Hongjun menyadari bahwa Gelong sengaja untuk mengambil tugas tersebut demi mendapatkan jasa dari Kaisar Xiu Beng. Tang San menegaskan, selama perang bisa diatasi, dirinya tidak peduli siapapun yang akan mendapatkan jasa. Tang San menawarkan, jika Ma Hongjun sangat menginginkan mendapatkan jasa, dia bersedia memberikan Ma Hongjun ujian ke-9 Sekte Tang. Dan jika Ma Hongjun lulus, Tang San akan memberikan posisi ketua Sekte Tang kepadanya. Namun Ma Hongjun menolaknya dengan alasan jika dia tidak menginginkan kekuasaan dan lebih baik menemani Bai Qianxiang untuk berkultivasi. Malam harinya, Jenderal Gelong segera menjalankan rencananya untuk mengutus beberapa prajurit mengawasi camp penyuplai. Salah satu perwira mengatakan bahwa dia sangat percaya diri bisa menjalankan tugas tersebut. Dia juga beranggapan jika tim Master Ro tidak ahli strategi perang, sehingga tugas tersebut pasti mampu dia laksanakan. Tapi siapa sangka, tetua Sekte Lebah ternyata telah memantau hal tersebut. Pasalnya selama ini dia menunggu momen kepergian 7 Moses Rex, sehingga dia secara pribadi bisa melancarkan aksi untuk secara diam-diam melakukan serangan susulan kepada pasukan penyuplai kerajaan Tiando. Nah, ternyata misi yang sebelumnya Bibi Dong berikan kepadanya adalah menjadi tim susulan untuk menghancurkan pasukan suplai. 陛下，宗主传信回来。 Keesokan harinya,
Di bawah komando suara trompet tahun baru dan drum perang, seluruh pasukan aliansi dan pasukan kerajaan Tiando mulai merapatkan barisan untuk memulai perang secara langsung. Kaisar Xiubeng mengatakan, tindakan pasukan Kekaisaran Wuhun selama ini sudah di luar batas, hingga menimbulkan banyak korban. Oleh sebab itu, di hari ini mereka berkumpul di lokasi tersebut untuk memberitahu kepada Kekaisaran Wuhun jika kerajaan Tiando tidak akan menyerah. Bahkan Xiubeng secara pribadi akan turun tangan ikut berjuang bersama pasukan demi mempertahankan wilayah kerajaan. Sementara itu di Jilingbas, menyadari bahwa pasukan Tiando telah siap melakukan perang secara langsung, Bibidong secara pribadi juga memerintahkan seluruh pasukan dan anggota dari 7 sekte teratas mempersiapkan diri menyambut pasukan Tiando. Bibidong mengatakan, dengan berkat yang diberikan oleh Dewa Malaikat, seluruh wilayah Dataran 5 akan segera menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Wuhun, serta meminta seluruh pasukan untuk membunuh siapapun yang menentang Kerajaan Wuhun. 杀无赦。
察弩机，上激光。全军听令，保持阵型。 前锋准备出击！象牙阵团得令，准备迎敌，全军听令。 Nah, itulah alur cerita Donghua Solen episode 223. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Di sini Cok Santuy pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye. Halo guys, sawadikap, kaum ambyar dan kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Solen episode 224. Gimana yang sudah nonton Donghuanya secara langsung? Hampir 100% sama ya seperti bocoran alur cerita yang Mimin kasih 1 minggu yang lalu. Di episode sebelumnya, dirasa semua persiapan telah dalam posisi yang matang. Xiu Beng memerintahkan seluruh pasukan dan aliansi untuk melakukan perang secara langsung. Menyadari bahwa Kekaisaran Tiando ingin memulai perang, Bibi Dong secara bersamaan memerintahkan seluruh pasukannya membentuk sebuah formasi, serta memblokir pergerakan pasukan Tiando di wilayah Dataran 5, yang dipimpin oleh para tetua dari 7 sekte teratas. 前锋准备出击！象牙阵团得令，准备迎敌，全军听令。 Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya. And enjoy your time. Tidak lama di bawah perintah Jenderal Gelong, seluruh pasukan utama Kekaisaran Tiando mulai mempersiapkan diri untuk melakukan serangan. Dijelaskan dalam perang tersebut, Kekaisaran Wuhun secara sengaja mengirim pasukan kavaleri sebagai garis depan, kemudian disusul oleh pasukan Sekte Perisai Gajah sebagai pertahanan, dan Sekte Pedang Angin sebagai bantuan serangan. Menyadari jika pasukan Tiando akan sulit memenangkan perang secara langsung, Grandmaster akhirnya mengirim pasukan kavaleri kecil untuk berputar dari garis depan menuju garis belakang pasukan musuh, sehingga bisa memberikan celah bagi pasukan Tiando. Pasalnya, kavaleri kecil yang dikirim oleh Grandmaster hanya bertujuan menahan pasukan belakang musuh, sehingga pasukan utama musuh tidak memiliki bantuan dari garis belakang.
Namun sayang, strategi tersebut telah diketahui oleh Bibi Dong. Pasalnya, baik Grandmaster dan Bibi Dong memiliki pemikiran yang sama. Oleh sebab itu, Bibi Dong bergegas mengirim Sekte Kambing dan Sekte Macan Tutul untuk mendukung pasukan utama yang terpisah dari pasukan belakang. Untuk mengantisipasi kedua sekte tersebut, Tang San memerintahkan pasukan Tang untuk membentuk sebuah formasi dan langsung menyerang pasukan garis depan musuh sebelum kedua sekte tersebut tiba di garis depan. Pada awalnya, Gelong sempat meragukan apakah senjata Zugi mampu membunuh pasukan kavaleri. Tang San mengatakan senjata tersebut mampu membunuh Master Ro di bawah level 40. Apalagi pasukan kavaleri yang tidak memiliki kekuatan Ro, yang sudah pasti akan dibantai. Menyadari bahwa pasukan Tiando menggunakan cara lama, seperti yang mereka lakukan ketika penyerangan di Sekte Pagoda, Bibi Dong memerintahkan pasukan perisai gajah untuk mengatasi masalah tersebut. Pasalnya dikatakan perisai gajah adalah pasukan pertahanan terkuat setelah Sekte Badak Pertahanan. Terlebih lagi, ketua Sekte Huyanzhen telah berada di level Spirit Dolo, yang dikatakan memiliki pertahanan melebihi seorang Fang Hao Dolo. Oleh sebab itu, asalkan Sekte Perisai ada di garis depan, dia tidak perlu mengkhawatirkan masalah pertahanan. Jelas saja pergerakan Sekte Perisai Gajah seketika membalikan keadaan. Menyadari bahwa mereka tidak memiliki kesempatan lain untuk menyerang, Jenderal Gelong segera memerintahkan pasukan susulan untuk membantu garis depan. Menurut analisa Grandmaster, pasukan musuh memiliki pertahanan yang sulit ditembus. Bahkan mereka mengombinasikan dengan Sekte Pedang untuk melakukan serangan, hingga menyebabkan garis depan berantakan. Kemudian, Tang San menawarkan diri untuk turun tangan demi menghancurkan pertahanan pasukan musuh. Meskipun pada awalnya Gelong sempat ragu dengan keputusan Tang San, yang pasalnya pasukan pertahanan musuh dipimpin oleh Sekte Perisai Gajah. Namun Tang San tetap bersikeras untuk melakukannya. Tang San kemudian memerintahkan pasukan Tang untuk mendengarkan perintah Grandmaster selama dirinya tidak ada di posisinya. Sebelum pergi, Du Gubo menawarkan diri untuk ikut bersama Tang San berperang di garis depan, disusul oleh Yang Wudi yang juga ingin berpartisipasi.
dan ditambah para anggota 7 Mosesek. Sementara itu, tetua beruang iblis dan macan hantu juga terlihat tiba di lokasi peperangan, di mana mereka diutus oleh Xiando Liu untuk membantu Bibi Dong menghadapi kekaisaran Tiando. Menyadari jika Tang San mulai bertindak, terlebih lagi dia saat ini memiliki bantuan, Bibi Dong tanpa pikir panjang membawa beberapa tetua untuk langsung menuju ke arah Tang San. Menyadari jika Ning Rongrong adalah tipe pendukung yang akan menjadi target utama, Tang San memintanya untuk tidak terlalu jauh memasuki medan perang, serta memerintahkan pasukan Tang untuk membentuk formasi melindungi Ning Rongrong. Mengetahui bahwa kedua serangan pasukan Tiando mampu diblokir oleh pasukan Kekaisaran Wuhun, sehingga menyebabkan semangat mereka menurun, Tang San bertujuan untuk membombardir pasukan pertahanan musuh di hadapan pasukan Tiando, sehingga bisa mengembalikan mental mereka. Meskipun Hu Yanzhen sudah mengetahui jika senjata tersebut adalah senjata dewa, namun dengan sombong Hu Yanzhen justru ingin memblokir Trisula Dewa Laut untuk mengetahui kekuatan mana pertahanan miliknya atau senjata tersebut. Melihat jika Tang San mampu membunuh Hu Yanzhen hanya dengan satu serangan tanpa menggunakan kekuatan roh, Gelong akhirnya mengerti kenapa Tang San sangat dihormati oleh Kaisar Xiu Beng, bahkan menjadikannya sebagai guru kerajaan. Grandmaster mengatakan, meskipun pertahanan musuh telah ditembus, mereka tidak bisa bertindak terburu-buru. Pasalnya, selain Sekte Perisai Gajah, Tang San juga harus menyingkirkan pasukan Sekte Pedang Angin terlebih dahulu sebelum mereka bisa mengirim pasukan utama. Pasalnya, jika Sekte Pedang melepaskan serangan area, hal tersebut akan seketika membunuh banyak pasukan. Nah, itulah alur cerita Donghua Soul Land episode 224. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Di sini Cok Santuy pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye.